Namun apa saja sih yang sebelum dikirim itu yang disiapin biar pengirimannya itu maksimal sama customer puas dengan mobil yang didambakannya itu. Jadi yang pertama, pengecekan unit. Pengecekan unit itu harus sesuai nomor rangka, nomor mesin, sama warna, sama tipenya. Jangan sampai salah kirim. Itu karena bisa fatal banget. Oke, setelah sesuai, mobil akan dicuci. Setelah dicuci, dibersihin atau dipoles seluruh bodi, bagian depan, samping, belakang, dan bagian atap agar jamur sama kotoran yang susah itu biar terlepas dari bodi mobil. Jadi mobil akan licin lagi sama benar-benar mulus kayak gini. Oke, yang jelas sih bukan mobil second ya, maksudnya karena bekas kotoran air hujan gitu. Nah, setelah pemolesan selesai, kemudian mobil akan di finishing. Jadi hasil polesnya itu kan biasanya ada debu-debu atau kotoran lagi. Nah, itu akan dilap lagi, dilap dari bagian belakang, kemudian bagian samping, bagian dalam juga. Itu debu-debu yang masih nempel itu diusahakan itu hilang gitu. Apalagi tempelan-tempelan apa kayak gitu, minyak-minyak tangan itu suka menonjol banget. Kemudian yang bagian grill-grill ini agak susah, itu harus pakai kuas seperti ini biar hilang debu-debunya ya, seperti itu. Nah, setelah selesai proses itu, kemudian mobil akan dicek lagi mengenai kelistrikan, kemudian aki, kemudian pengaturan sistem driver di dalam juga, kemudian audio, AC, dingin atau enggak. Nah, setelah itu baru pengecekan keseluruhan ya. Jadi setelah mobil lengkap dicek lagi keseluruhannya, biasanya sih sales yang lebih cek ulang lagi. Jadi ada 2 kali pengecekan, yang terakhir sama bagian PDI, kemudian yang sebelum kirim itu sama sales. Jadi dicek ulang seluruh bodi itu benar-benar bersih atau enggak. Karena kalau misalkan ada yang kelewat, itu kita masih bisa bersihin sebagai sales ya. Nah, kemudian yang pertama itu kita setelah cek bodi, kemudian cek kelengkapan aksesoris. Jadi kelengkapan kayak payung, kemudian ini adalah tempat untuk naruh penutup panoramik ya. Itu dicek juga, jangan sampai ketinggalan. Kemudian lagi cek peralatan lainnya. Seperti nih tas P3K, kemudian segitiga pengaman itu udah ada atau belum. Nah, setelah itu cek lagi ban serepnya udah sesuai atau belum, takutnya ada yang ganti kan, bahaya juga gitu. Untuk ban serepnya itu udah sesuai ya, sama dengan pelek yang dipasang juga. Kemudian cek dongkrak itu adanya posisi sebelah kanan masih ada atau enggak, itu pastiin ulang. Setelah bagian belakang selesai pengecekan aksesoris, kemudian kita akan lanjut ke baris kedua ya. Baris kedua apa sih yang dicek? Mari kita lihat. Nah, oke, baris kedua itu cek kebersihan juga, kayak misalkan di bagian pintu ada kotoran atau enggak, atau yang tertinggal kayak gitu. Kemudian bagian cek karpet, di sini kebersihan juga dicek. Kemudian pemasangannya rapi atau enggak, seperti itu sih. Biasanya sih dicek sambil dihidupin, jadi untuk ngecek semuanya juga benar-benar udah siap kirim atau belum gitu. Oke, setelah pengecekan unit, kemudian kelengkapan aksesoris semua itu termasuk apart juga, apart karena ada di depannya nanti. Itu dicek semua. Kemudian sebelum berangkat itu kita cek ulang dokumennya itu apa aja sih, takutnya ada yang ketinggalan kayak buku servis yang lain-lain. Jadi ada lumayan banyak yang harus dicek. Mari kita lihat. Untuk interior depan bersih, nggak ada debu sama sekali, nggak terlalu banyak ya. Kalau debu ada sih, cuma nggak terlalu banyak. Nah, ini merupakan lembar delivery unit ke customer. Jadi ini nomor rangka, nomor mesin dicek sudah sesuai atau enggak. Kelengkapan aksesorisnya di sini tertulis semua ya. Seperti itu. Kemudian ini adalah free delivery inspeksi. Jadi pengecekan unit sebelum mobil diturunkan dari bumper bagian atas semua dicek, takutnya ada yang lecet atau apa, itu dicek ulang ya. Udah keberapa kali diceknya itu. Ya namanya di gudang, takutnya ada apa yang nggak ada info, tahu-tahu mau kirim lecet aja, itu pasti kita dicek. Nah, setelah itu kita cek mengenai kelengkapan
di bagian buku servis sebenarnya sih. Nah, ini yang pertama kita buku servis dulu ya. Untuk buku servis khusus di Mugen Fury itu dapat ekstra waranti tambahan 1 tahun. Karena buku mesin itu kan waranti mesin itu 3 tahun. Nah, khusus di Mugen Fury atau di Mugen Pasar Minggu itu dapat tambahan 1 jadi 4 tahun. Oke, buku servis sudah ada. Kemudian buku manual book. Nah, ini juga udah ada. Oke. Ini lumayan tebal, biasanya orang jarang baca. Kecuali yang rajin baca ya. Udah 2. Kemudian cek buku audio. Nih, tata cara penggunaan audio ada di sini semua. 3, berarti selanjutnya keempat itu kita akan cek panduan berkendara. Nah, ini lembar yang warna biru. Nah, ini panduan berkendara. Jadi, nah setelah panduan berkendara ini ada juga untuk Honda emergency call. Di dalamnya ada kontak Honda emergency call ya, untuk selama 3 tahun free. Kemudian buku panduan berkendara aman dari Honda. Setelah itu ada satu lagi selembar yang disiapin dari Honda agar nggak buka buku manual. Jadi kayak penggunaan kunci-kunci semua, sama penjelasan mengenai Honda Sensing juga ada semua di sini. Dibikin satu lembar agar lebih memudahkan customer untuk mempelajari lebih cepat. Karena kalau buka manual book itu lumayan tebel, lama, yang ada pusing nyarinya. Setelah kelengkapan ini semua, biasanya pastiin lagi untuk STNK. STNK itu udah sesuai atau belum dengan nomor polisinya atau kendaraannya, nomor rangka. Nah, setelah oke semua lengkap, baru kita berangkat menuju rumah customer. Nah, ini mobil berangkat duluan, kemudian saya naik motor kanak biar pulangnya lebih gampang. Ya, kondisi jalan sore agak lumayan macet. Trafficnya ini daerah Puri masih cerah, sedangkan infonya untuk daerah Kuningan sudah hujan. Jadi mudah-mudahan di jalan gak kehujanan, biar lancar. Oke, kita cepetin aja ya. Sampai di tempat customer itu alhamdulillah posisi hujannya udah berhenti, jadi saya nggak kehambat hujan di jalan ya. Oke, langsung kita mencari parkiran di luar aja, karena posisinya ini customer minta buru-buru karena mobil mau langsung dibawa pulang. Ini posisi jam 4:30 kalau nggak salah, 4:30 sore. Nah, kita parkir. Setelah parkir kita pesan minum dulu karena posisi capek banget di jalanan, lumayan gerah juga ya. Pesan yang segar-segar. Oke, sambil kecek unit sudah sampai atau belum, karena saya duluan pastinya. Gitu. Diutamakan harus lebih dulu sampai daripada driver. Oke, infonya mobil udah nyampe, kita lanjut ya. Oke, mobil masuk, customer minta ditaruh di depan lobby karena mobil setelah jam pulang dia langsung bawa pulang. Nah, biasanya di sini setelah mobil nyampe kita cek ulang lagi bersama customer dari kelengkapan aksesoris, kemudian pengecekan unit, kebersihan luar maupun dalam, sama lagi garansi-garansi, kemudian AC audio, panduan, serta penjelasan fitur-fitur Honda Sensing, fitur walk auto velg, remote starter engine, itu harus dicek semua. Dari kemudian lampu rem, lampu belakang, kemudian lampu sen itu aktif atau enggak semuanya.
kemudian panoramic roof. Wah, lumayan banyak sih. Kadang biasanya 1 sampai 2 jam, cuma karena customernya buru-buru jadi saya gak sempet videoin. Dan alhamdulillah setelah sampai, customer cek sebentar udah oke, nggak ada kendala, kemudian kita serah terima, done. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton, semoga sehat selalu.